mencurahkan rahmat maghfirah inayah sama kita semua. Salawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat keluarganya pengikut hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa mustami'in rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman pada diri kita, masih memberikan ketakwaan pada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang mukhlisin, yang mujahidin, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Masyaallah ikhwan rahimani rahimakumullah. Sayyidul Walid Habibana Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syahab yaqul تريد الاسم حصل الاسم تريد الاسم حصل الاسم. Habib Al-Walid Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syahab dalam maqal beliau berkata حصل الاسم تريد الاسم حصل الاسم. Sekarang uang banyak nak berlomba-lomba, dia pengen nak nama dia disanjung-sanjung oleh orang, pengen kedudukan dia dipuji-puji oleh orang, pengen apa yang dia digawe ke dipandang orang hebat. Akan tetapi hasolal ism, akan tetapi dengan cara dia itu dia mendapatkan dosa dari perbuatan. Kenapa? Karena dia bersaing dengan cara yang tidak baik. Karena dia pengen namanya bagus dengan cara menjatuhkan nama orang baik. Ada orang pengen nak jadi kesimpulan. Dua murid yang pengen nak baca guru. Satu murid ini sudah biasa dia dekat sama guru dengan cara dia. Setiap ada masalah, setiap ada apa-apa, dia bertanya dengan guru. Nah, sikap murid ini tadi pengen juga diskusi, pengen juga melakukan suatu masalah, pengen nak curhat sama guru. Tiba-tiba yang sikap murid tadi dia tak benar, dia tak benar. Akhirnya menjatuh pula murid yang sikapnya lagi dia nama dia yang bagus. Nah, ini nama dia bagus tak di sisi guru bagus, akan tetapi hasil dia mendapatkan dosa. Mak itu juga kita muamalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia pengen nabut derajat dia, pengen dipuji-puji oleh orang, akan tetapi dia menjatuh ke pihak yang lain. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Derajat dia tinggi di manusia, tetapi mendapat dosa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah, dia mempunyai cara hukum lain dengan tujuan biar dia naik dan orang lain yang jatuh. Nah, itu juga dalam usaha dia, muamalah dia mengatakan urusan dagang orang ini lebih mahal, lebih buruk. Ya, contoh dua dagang. Perdagangannya mahal, dagangan lebih murah. Dan biar nama dia baik karena posisi dia dah mendapatkan dosa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah dari uang ini sekarang. Ya, dia dah galak bercermin melihat kekurangan diri dia dah. Ya, kalau kita melihat kekurangan diri kita, supaya apa? Supaya kita untuk berusaha memperbaiki. Kalau kita bercermin untuk melihat diri kita berlomba-lomba, ya kita ni kebagusan kita supaya kita bangga. Jadi orang ini dekat sama ulama ni, orang ini kaya, dia kan dia bangga, biar nama dia disebut oleh makhluk-makhluk Allah. Kamil masyhur di dunia, mastur fil akhirah. Wa kamil masyhur di dunia, masyhur fil akhirah.
Ya, masuk min ahli syafa'ah. Berapa banyak orang ni dia masyhur di dunia ni, terkenal, hebat. Yo, dermawan, kaya, hebat luar biasa. Akan tetapi dia masuk ke ahli syafa'ah. Dia tak terkenal dengan ahli syurga. Tidak. Kenapa? Karena kenalan dia ini di dunia ni karena sesuatu tujuan, pengen berbangga-bangga, pengen dipuji oleh orang, pengen namanya nah. Berapa banyak orang ini masyhur min ahli syafa'ah. Masuk fi ahli dunia. Berapa banyak orang ni masyhur di ahli syurga, ahli syurga, malaikat Allah kenal. Ya, ahli khair, ahli soleh terkenal dengan itu. Cuma di kalangan makhluk-makhluk Allah dia masuk tidak dikenal. Karena apa? Karena dia berusaha meningkatkan diri dia, beribadah diri dia, beramal diri dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan makhluk-makhluk lain. Makanya berapa banyak amalan min ahli jannah dakhalan nar. Berapa banyak orang amalan ahli surga, cuman dia masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan min amalan nar dakhala jannah. Berapa banyak orang amalan ahli neraka, cuma dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi mudghah, wa idza salahat jasadul kullu. Fa'idha fasadat jasadul kullu ala wa qalbi. Di hati ini, di dalam diri kita ni ada namanya berdarah hati. Di hati ini, fa'idha salahat jasadul kullu. Kata jasad hati itu bersih, bagus, maka seluruh aktivitas dunia akhirat kita bagus. Fa'idha fasadat jasadul kullu. Kalau hati ini buruk, maka aktivitas dunia akhirat kita pasti dah buruk. Maka na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Dunia ini sementara. Dunia ini kita sama, akhirat ini bangsa. Dan akhirat ini untuk selama-lamanya. Akhirat itu selama-lamanya. Tidak kata gunanya kalau kita di dunia ini pengen nak jadi bangsa. Awal nas Misyakil khagir. Ya. Pertama manusia diciptakan oleh Allah kita dari sesuatu yang cici. Dari apa yang diciptakan oleh Allah? Kita lahir dari apa? Dari sekumpul mani. Tinggi, mati pun kita dalam keadaan mati kita dalam keadaan. Jadi makan oleh cacing. Jadi buat apa kita nak bangga-bangga di dunia ini? Buat apa amal-amal kita di dunia ini nak kita bangga? Kalau kita na'udzubillah min dzalik, tidak kata gunanya di akhirat. Kata kita lakukan buat akhirat. Coba kita guna kita nak ingat kita amal kita akhirat yang benar. Salah satu ulama ngomong, kalau nak ingat akhirat kita bagus, pas kita sedekah. Pas kita nak sedekah di jalan Allah, pas kita nak sedekah untuk majlis, pas kita sedekah untuk berkhidmat, berat dah hati. Kalau berat, nanti amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang paling berat itu bab sedekah. Banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, sadaqatus sir tutfi'u ghadabu rabbi. Sedekah sedekah kita sembunyi-sembunyi itu bisa mematikan amarahnya Allah, mematikan kemurkaannya Allah SWT. Siapa bisa tak kita berbuat cerai? Enggak. Siapa buat maksiat, beli sesuatu barang yang mahal-mahal, cepat kita bisa. Ya, beli HP mahal, beli sesuatu yang mahal, bisa. Beli pulsa yang ada 1.000 sebulan, bisa. Coba kita untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena amalan kita masih bena makbul amal itu. Antara amal kita masih diterima oleh Allah dan diterima oleh Allah. Kalau kita itulah hati namanya. Hati ini kalau bersih, dia akan melakukan sesuatu yang berat itu dengan mudah. Sesuatu nafsu itu berat menjadi mudah bagi dia.
Karena apa? Hati itulah bersih. Itulah kata Abu Yan ngomong, turidul ismut hasolal ismu. Yo, bahasa itu kan. Turidul ismut. Yo, dia pengen ismu namanya diangkat oleh Allah. Hasolal ismu. Maka ismu. Dia mendapatkan dosa di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya auzubillahi min dzalik ikhwan. Hati-hati kalau kita melangkah untuk beribadah, melangkah untuk beramal baik di jalannya Allah. Jangan sampai kita berlomba-lomba tetapi dalam maksiat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Tunggu. Belum masuk satu Muharram. Lagi satu Muharram. Malam Rabu ini satu Muharram. Kita buka lembaran baru. Tahun baru ini. Tahun baru ini. Baru ini dia buka. Dia buka lembaran baru, jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Lama dosa kita yang terlalu, kita kawin kita ubah. Buka lembaran baru, kita buka. Pedes. Jangan sampai buku itu kita kotor. Jangan sampai lembaran itu ada noda hitam. Yuk, untung masih tahun baru banyak lagi ibadah. Jadi sunnah kita dari awal satu Muharram sampai 10 Muharram untuk berpuasa. Ya, amal soalnya amalan Nabi Muhammad SAW. Kita yang tadi. Ya, itibak salat yang dikatakan oleh Abu Ya Maliki bin Muhammad. Ya, Abu Ya Maliki Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Dia ngomong di sunnah kepada kita tafakkur mengikuti para salaf, mengikuti para haula sholihin. Itu disunahkan dari malam satu Muharram sampai pagi subuh. Kalau bisa minum susu putih. Itu susu sapi yang putih, minum secangkir. Ajak anak bini gitu. Ya, supaya apa? Supaya di tahun baru yang akan datang keadaan kita, posisi kita, hati kita, zahir batin kita dalam keadaan bersih seperti susu. Ajak dulu kita. Kalau kita kawan-kawan kita untuk melakukan minum susu putih, ya segar. Ada anak bini kita dulu kita kalau kita apa kita minum susu putih segar. Jelas tapak pada di salat nasab, salat untuk mengikuti para salat nasab. Salat. Ayo jangan kita susu itu. Jangan kita tinggalkan untuk melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh salat nasab. Ya, itulah 10 menit lagi. Beberapa makna yang untuk musibah kita dalam kita punya hati. Ya, suluk khairul barok. Ya, sebaik-baik jalan kita adalah barok di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih hati kita, jangan sampai ma'udzubillah min dzalik. Kita berdoa, berubah kita selawat, berubah kita istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kata Abu Dzambi kemalatan balang. Wong yang bertaubat itu seperti menghilangkan dosa. Seperti budak bayi yang baru dilahirkan oleh orang tua. Taubat, tubuh ila Allah taubatan nasuha. Taubat itu dengan sebenar-benar taubat supaya kita diri oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mencintai Allah, bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti salat nasab. Masyaallah hadirin muslimin rahimanillah. Lanjut ke pelajaran kita kemarin kita sudah bab tentang bab arkanu salat. Kita sekarang praktek tentang bab sholat. Kemarin alhamdulillah kita bahas dari bab pertama hari niat, bagi ihram sampai salat. Sekarang kita insyaallah akan praktek kaifiah salat yang diajari oleh salat nasab. Sallu kata Nabi Muhammad SAW, sallu kamu salli. Ya, sama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa melihat Nabi? Itu dengan cara salat mengajari ini. Sahabat, tabi'in sampai salat saleh. Ini insyaallah ini yang diajari oleh kita Nabi Roja. Kita akan praktek. Hai takbirat ihram. Ingat, agar kita bahas tentang takbirat ihram langsung praktek. Dan niat kita pas takbirat ihram. Nah, ini tangan sunahnya bagi kita yang dekat. Ada 3 jari. Jari kanan yang rendah.
Yang sunnah sebelum sholat, ya salah satunya pakai siwak. Ya pakai siwak. Kalau siwak, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sunnah ketiga baca syahadatain. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Terus bertakbir. Allahu Akbar. Baru di sini. Ya, boleh. Ini anjuran kita di sini. Boleh nak Akbar berapa? Panggil Akbar. Allahu Akbar. Baru di sini. Ingat pas Allah niat. Usolli fardhu maghrib. Nah, niat pagi. Usolli fardhu salat yang kita kawin. Ya, subuh, asar, rakaat ini ustaz bila kibatin ada. Nah, itu sunnah kalau adaan. Kalau kita langsung tambah keadaan. Usolli fardhu maghrib adaan dari tangan. Ya, dari yang salah satu rakaat ustaz bila kibatin itu sunnah. Kalau ada tiga kali. Allah, lihat asal dari Allah Akbar. Bang habis, ya kita habis. Nah Allah Akbar. Barnya jadi panjang ke? Atau alif jadi panjang ke? Allahu Akbar. Salah batal. Sabar. Kalau artinya Allahu Akbar, artinya apa Allah Maha Besar. Ada dalam istifham. Istifham berarti kita masih bertanya. Ragu-ragu. Ya Allah min. Atau kita panjang barnya. Allahu Akbar. Boleh dulu. Boleh sah. Salah. Allahu Akbar. Ya, tangan dari. Ya. Engkau teman-teman. Apa? Ke tangan. Atau tangan ke mata tangan. Ya. Tangan luar putih. Dua jari. Terus angkon kalau kita dua pegang, ya pegang, tidak akan bisa lepas. Pegang, baca pegang, ada kan? Sunnah. Taruhnya di atas pusat, bawah taruh. Ya. Baik, boleh tak tinggi ini? Boleh. Menurut saran anak melok. Ini belak. Belum waktunya. Boleh je ini tak? Boleh. Kita sama melok. Sini belak. Ya, belak. Boleh tak? Sah. Ini boleh tak? Boleh. Dan kita melihat suara kita. Ahli sunnah berjamaah. Ya. Pegang aja ini. Ya. Boleh. Terus sampai besok kita baca apa? Fatihah itu rukun dari salat. Ingat kalau Fatihah itu salat juga salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Baca surah Iftitah. Ya, Iftitah. Sebelum baca Fatihah, sunnah kembali kita baca surah Iftitah. Itu ada sahabat, tak kala Nabi salat sama sahabat, itu sahabat baca doa ini. Ya Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis sahabat pas kelar Nabi nanya siapa yang baca ini, baca doa kita ini pas lagi jadi angkat tangan kata Nabi. Ambil sikap akhir sahabat yang menunjuk tangan Nabi ya Rasulullah. Kata Rasulullah ngomong yang baca ini akhirnya dilihat bahwasanya Allah sudah membuka pintu seluruh pintu ahli surga. Setelah dia masuk nak kemana? Akhirnya tak kala Rasulullah ngomong saya itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomong akhirnya semenjak Rasulullah ngomong itu aku tak pernah tinggal ke doa baca rugi gitu. Begitu rugi sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia tak kala dengan nama itu dia baca. Kita ni hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang banyak dosa, yang enggak tinggal di bawah kita. Walaupun itu Rasul, sunnah baca pakai iftitah. Rugi saya. Terus kita sudah baca Fatihah,
Surah itu hukumnya sunnah. Sun? Paham? Surah hukumnya sunnah. Boleh tak kita tinggal tu? Boleh. Cuman kurang sempurna solat di kaca. Walaupun dengan satu ayat. Kita habis solat ni wukuk. Ingat, niat wukuk kita niat wukuk, bukan niat untuk menghindarkan sesuatu. Maaf ini masuk wukuk. Salah solat ni. Faham? Wukuk berisi. Kalau nyampe tak apa, kalau niat wukuk tak. Lagi pegang. Angin tangis. Boleh tak? Angin tangis. Boleh. Kalau dia wukuk patah. Niat wukuk cuma untuk niat kalau dia wukuk cuma niat untuk wukuk. Kemarin sudah kita bahas cara wajib wukuk. Betul. Cara wukuk ya. Betul. Dan terus. Kaki kalau baca ada kiblat. Lurus. Kaki sama kaki ada dengkul. Paham? Dengkul jangan lebar gitu di muka jani. Betul. Ya, enggak ini kita. Matung ada kiblat. Dia tak boleh matung kita ada pucuk. Betul. Dia dulu. Tidak sah. Dia seperti imam yang tidak datang. Untuk bawah. Paham? Nanti kita menggunakan bawah. Boleh ni kaki tak? Makruh. Hukumnya kaki makruh. Ya, sudah. Paham? Nah, itu takbir. Namanya takbir intikal. Boleh tak? Tak. Kita dari Fatihah satu surat langsung wukuf apa takbir lagi. Boleh tak? Salah. Namanya takbir intikal. Allahu akbar, namanya takbir intikal. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Boleh? Angkat ketiaknya angkat. Sami Allah liman hamidah. Kita harus terdiam perbuatan rukun. Ya, setiap rukun itu harus ada namanya tumahnina. Sakta berhenti sejenak dengan tumahnina. Sami Allah liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Baca doa ini. Itu ada hadis rukuan hadisnya itu faedahnya luar biasa. Yang faedahnya luar biasa. Amal hadis itu. Terus habis dari sami Allah liman hamidah i'tidal sujud. Nah, sujud kita berapa lagi? Nah, anggota sujud ada tuh kening, tangan, dengkul, lamun kaki coba angkat kaki dulu. Nah, boleh. Kaki tidak boleh dia angkat, jadi main-main ke, boleh. Tak boleh. Ya, tangan juga ngadep kiblat tu. Tangan. Di atas tu. Naik lagi, Bor. Lagi. Tidak boleh. Tidak boleh tangannya dilepit sini. Angkat. Tak boleh. Ininya dikepit ke atas. Pantai. Angkat tadi. Nama sujud. Jadi kening, hidung, tangan, hidung, kening, tangan, dengkul, kaki. Itu anda tahu sujud. Tapi cak mana kalau sujud tak boleh? Tidak lama menang. Banyak doa aja. Jadi seumpama ini ada hadis. Cak mana di tangan kita tu? Cak mana? Angkat cak ini. Ada sikit cak ini. Yang sampai dah. Ada tiba-tiba kucing lewat muntah lah. Tiba-tiba. Atau tiba-tiba ada kayak cicak. Potong cicak baik nampak. Cak mana? Kan. Jadi kau lah. Ya, see? Ingat sujud tak boleh. Marilah anda bahas. Kopiannya cak ini. Ya. Ini anggota sujud.
Paham ini yang betul. Kalau sujud ini tidak sah. Ya, atau cara ngasal. Pas sujud salah aja ini. Posisi yang ngawak. Posisi yang ngawak tidak sah. Kecuali yang lepas tu. Posisi yang ada bawah. Abu sah. Paham? Baik. Ingat. Jadi kau enggak mati mama. Hari mama ni kuno tak kena. Sah. Paham? Baik. Habis tu duduk di antara dua sujud. Namanya duduk sebenar sajadah. Nah, duduk cak biasa. Duduk cak biasa. Sunnah ke kaki kita Boleh. Kemarin responnya. Sini dulu. Nah, kalau baca kakinya diangkat ke satu jempol apa? Tidak apa. Nah, satu jempol pun tak apa? Sudah, biasanya sujud lagi. Nah, ada lagi namanya sujud duduk istirahat atau duduk istirahat. Duduk istirahat sunnah hukum. Duduk istirahat itu rakaat pertama nak ke rakaat kedua. Habis sujud, kita kena tegak. Duduk duduk istirahat. Di sunnah itu duduk sebentar. Jangan sujud sebentar. Tegak. Istirahat duduk sebentar. Kalau bisa kita tegak, paham? Itu nama duduk istirahat. Nah, besok duduk tasyahud akhir. Duduk lagi. Lagi. Akhir. Posisi tangannya itu jangan keluar dari dengkul. Itu posisi tangannya jangan keluar dari dengkul. Kalau anak cerita dari ibu anak syuting itu kalau dia ketok, ketok tangannya ibu, kalau dia keluar dari anak lebih rapi, lebih hormat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus kita dan tasyahud akhir. Bisa tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Pas mengucap ini nyo, pas kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi anak ni kalau ada goyang-goyang tangan, boleh tak? Oh, cuman jangan bertakwa. Kita ni kadang ni ngomong ni goyang-goyang tak tahu mungkin kena stroke, penyakit stroke. Baca ada goyang-goyang, jangan tangan, bibir enggak go. Ya, karena usah kita. Kalau kamu nak meditasi, meditasi bibir ni medit lagi punya. Kena stroke. Ya, enak juga punya. Akhirnya. Ada orang ulama, ada dulu ulama dulu tu dia ngambar, dia mau kalimat Allah. Jadi seorang murid kita ketakwaan, makanya soal mustahil bertanya setengah dari itu sudah kita dapat. Jangan buat nau-nau, buat macam-macam. Jangan kita nak macam-macam dan kita nak nau-nau dewek tanpa kita bertanya, tanpa kita belajar. Oh, bukan aku cek merek juga. Ya, ingat. Ada sesuatu perbuatan yang tak baca kita meloi, ada sesuatu perbuatan yang boleh kita meloi. Ya, kalau perbuatan tidak harus kita tanya, kalau tidak paham. Nah, sudah tasyahud salawat ala Nabi Muhammad SAW. Kita solat sama Nabi. Tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu batas sebab wajib. Kalau solat ta'anis itu rusun, pahala luar biasa. Luar biasa itu sholawat yang pertama kali diajak ke oleh malaikat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu sholawat yang paling letak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Terus sudah sholawat dan Nabi Muhammad SAW, yaitu tiga sahih. Ya, selanjutnya salam. Ya, itu assalam. Ketiga, jangan kita salah. Assalam, mati alif lam ma'rifah namanya. Assalamu alaikum. Mati ain, kita mati ham. Assalamu alaikum. Salam.
Assalamualaikum atau kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Ya udah. Ayang, hari awal sudah sempurna sholat kita, masa akhir salam. Assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Nah, terus Bib, macam mana kalau assalamualaikum ni bertamu, ada umi aku manggil. Ya. Jack. Kita lanjut ke apa kita batal ke? Kita kelar ke? Ya. Yang assalamualaikum kedua tu hukumnya sunnah. Ya, tiba-tiba begini manggil assalamualaikum, pasal nyambung lagi. Ano, yang kedua, dua, kita bagi pepet kalau seumpama kalang, terus bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih bagus. Atau kita ketut, nak ketut nak tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang lagi tu, ketut, kedua, dua kan, angin, lanjut tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini komisun, benar, salam kedua komisun, lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seumpama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nyambung lagi. Dah selesai? Yang kedua hukumnya sunnah. Yang pertama hukumnya wajib. Mana ingat salam ini kalau yang kedua ni kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Okey, alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamaannya nyala. Assalamualaikum. Jawab. Boleh tak? Ya, kalau kita niat kita untuk salam, ya besar ke suara apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, apa? Besar ke untuk menjawab gitu. Ya. Mudah? La ilaha illallah Muhammad. Terus habis solat, sunnah bagi kita untuk berzikir. Ada hadis musalsal. Di hadis musalsal atau musalsal ini hadis yang paling hebat, paling kuat. Ya, salah satu hadis yang paling kuat. Sanadnya musalsal itu bersambung sanad dari anak-anak sampai Rasulullah. Ada sahabat Nabi diijazah oleh Nabi untuk baca habis solat, mulai dulu solat, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadah. Kita baca di amal tu. Allahumma anta salam. Setiap habis subuh sama habis maghrib kita disunahkan baca Allah la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Sama baca Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Sama tu juga. Sebelum habis solat sebelum kita baca yang lain yang tadi disunahkan bagi kita supaya solat kita diterima oleh Allah, baca Astaghfirullahaladzim alhamdulillah dan alhamdulillah wa atubu ilaih. Ini tiga kan disunahkan supaya doa kita solat kita diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah dari segala khilaf salah kita dalam bab solat. Astaghfirullahaladzim alhamdulillah la ilaha illallah alladzi la yamutu bil Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah alladzi Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah atubu ilaih. Terus bagaimana salam minka salam alaikum salam inna rabbana bisalam adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbuna wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Bagi saya membaca ayat kursi maka dia akan dijaga oleh Allah dari segala gangguan itu baik zahir maupun batin. Dan zahir gangguan manusia, batin gangguan makhluk halus sampai ke sholat ini kanda. Ya, baca. Terus baca zikir kan tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah, sama Allah akbar. Banyak 33 kan. Kadang ada umum banyak bani surah ini nanya. Kalau umum kayak bani surah itu, bani surah banyak nanya umum kaum haulai. Nah, mereka yang ahli ngaku banyak nanya dengan ngamal tu. Tapi ngapa nak harus 33 kalinya macam? Kenapa nak 33 kali tu? Ini, nyawa macam ni kan?
Kau makan obat, ngapa nak 3 kali sehari? Kenapa kau nak makan obat tu cabut 5 kali sehari? Apa akibatnya? Doktor ngomong kau makan obat 3 kali sehari, jangan lebih. Tahu tak? Kalau lebih proses. Ya, itu juga kriteria yang telah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita tambah-tambah, yang kita jelas kuliner dari tambah kriteria soal. Mudah-mudahan kita terima. Amin, amin, amin. Hati zahir dan batin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. هذا بدي وأقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم